Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Selamat siang menjelang sore teman-teman wartawan media cetak dan elektronik yang saya hormati, selaku rekan mitra atau mitra dari Ranlofom dalam menyampaikan informasi-informasi publik yang dapat disampaikan ke masyarakat sesuai dengan otoritas yang saudara miliki dan juga otoritas kami sebagai seorang lawyer dan atau kuasa hukum dari klien. Saudara-saudara, pada hari ini saya seperti biasa didampingi oleh Ibu Ade Suryani, yang Ibu Ade ini saya tampilkan karena ada bahasa Malaysia itu sedikit sebanyak gitu. Artinya ada sebagian yang Bu Ade memang terkait dengan beberapa penanganan perkara, sehingga jika diperlukan keterangan tambahan nanti Bu Ade akan memberikan keterangan tambahan. Saya perkenalkan di sebelah kanan saya Saudari Rostina SH. Beliau ini adalah tim hukum baru di kantor Ranlofom. Kebetulan Rostina ini adalah background organisasi ketika mahasiswa itu bersama dengan organisasi saya. Jadi sebagai seorang senior, kami punya beban moral untuk mensupport adik-adik atau sahabat-sahabat di pergerakan masuk Islam Indonesia yang sebenarnya ini jarang saya lakukan. Tapi karena saya lihat Saudara Rostina berpotensi dan kemarin juga sudah bergabung di tim hukum saya di PN Jakarta Utara, jadi hari ini saya libatkan untuk preskon dan insya Allah ke depan agar Rostina bisa lebih mempersiapkan diri dan belajar agar bisa lebih berkembang lebih baik seperti halnya Rahmat, Wafi, Rahmat Rizki, dan lain-lain. Saudara-saudara, preskon hari ini sebagai upaya dari tindak lanjut banyaknya permintaan teman-teman wartawan yang menginginkan agar saya memberikan tanggapan secara langsung, face to face. Sehingga saya lihat 2 kali saya melakukan Zoom dengan teman-teman. Kebetulan saya sedang di Penang, Malaysia, dari Kuala Lumpur. Itu banyak yang signalnya itu terganggu, betul ya? Sehingga pemirsa, orang yang mengikuti statement itu bisa jadi akan tidak utuh menerima keterangan saya. Karena itu saya diminta untuk melakukan preskon tatap muka langsung dengan teman-teman, dan insya Allah alhamdulillah hari ini kita dapat lakukan. Dan ke depan barangkali saya akan coba atur, kalau tidak di sini nanti ke kantor saya, kalau tidak di kantor saya mungkin di sini, nanti di daerah Jakarta Pusat di Gajah Mada nanti saya sedang atur juga tempatnya di mana. Baik, teman-teman semua yang saya hormati, pertama tanggapan saya terkait dengan statement Saudara Oya Abdul Malik selaku kuasa hukum baru dari Saudara Fadil Al-Fajar Bajideh, serta tanggapan saya terhadap statement
dari saudara Martin Bajide dan saudara Bintang Bajide ketika hari Kamis kemarin mereka selesai membezuk saudara Fadil Al-Fajar Bajide di Polres Metro Jakarta Selatan. Itu poin pertama. Poin yang kedua, penegasan saya terkait dengan pemeriksaan saudari Nikita Mirzani atas laporan saya di Tahti Narkoba Polda Metro Jaya. Yang ketiga, respon saya terkait dengan laporan saya terhadap saudari Denis Cariesta di Polda Sumatera Utara yang kelihatannya lambat, dan saya merasa bahwa ini perlu untuk dipush dan untuk segera dipenuhi apa saja yang diminta oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara guna disidangkan. Kemudian sidang lanjutan saya, yaitu antara saya Dr. Ran dengan Saudara Hotman Paris Hutapea di PN Jakarta Utara, yang beberapa hari ini saya lihat Saudara Hotman sudah rajin berolahraga. Dia sekarang punya hobi baru, olahraga pagi, yang biasanya ke klub jadi olahraga pagi dengan napas yang ngos-ngosan. Kemudian pandangan hukum saya terkait dengan kasus LM dan RK, dan beberapa yang lalu saya sempat komunikasi dengan saudari AA yang juga membahas masalah ini. Saudara-saudara, adapun pernyataan dari saudara Oya Abdul Malik dan saudara Martin Bajide serta Bintang Bajide, pernyataan tersebut di depan media sesungguhnya telah melanggar kesepakatan kami. Ya, sudah melanggar kesepakatan yang telah dibuat, dan itu juga sudah dibuat dalam bentuk video. Jadi teman-teman semua, supaya kalian tahu bahwa saya itu sebelum berangkat ke Malaysia, ke Kuala Lumpur dengan keluarga jumlah rombongan 11 orang, itu berangkat tanggal 28 Maret 2025. 25 Maret, 26 Maret, 27 Maret. 3 malam berturut-turut, Pak Umar, Martin, Bintang. Itu tanpa saya tahu, tiba-tiba mereka sudah ada di depan rumah saya. Ini faktanya, begitu ya. Dan ini dilaporkan oleh ajudan ke saya, Rizky. Pak, saya baru diinfo oleh security dan juga Pak Martin, katanya Pak Martin dan Pak Umar ada di rumah. Saya itu hampir setiap malam pulangnya larut karena ada pekerjaan. Dan saya beritahu kepada Rizky selaku ajudan, tolong beritahu Martin agar menunggu saya. Dan mereka memang berniat menunggu saya. Dan di pertemuan pertama tanggal 25 Maret, mereka bertemu saya lebih kurang jam 23.30. Jadi setengah 12 malam baru saya sampai rumah. Mereka saya persilakan masuk, seperti biasa minum teh dulu. Kemudian mereka juga ada bawa kue-kue ya kalau saya nggak salah. Terus saya dengan Ibu Ade, dengan ajudan dan semua tim yang ada di situ menyaksikan. Di situ mereka menyampaikan tentang adanya beberapa pengacara yang menawarkan diri. Ini poinnya. Beberapa pengacara yang menawarkan diri
untuk membantu Fadel. Jadi bukan mau cabut kuasa dari saya. Beberapa pengacara menawarkan diri. Dan kata-kata ini tidak saja disampaikan tanggal 25 Maret 2025 itu, tapi juga ketika saya juga sudah memegang kasus Fadel dan begitu viralnya.